peringatan. Video ini bakal menampar. Gua mau ajak lo lagi buat disiplin olah fisik dan olahraga. Gua ambil dari kisah 15 tokoh pria yang inspiratif, yang bikin lo terbakar lagi. Buat melatih tubuh lo, biar lo sehat, lo punya otot, dan lo punya kekuatan untuk berjuang sebagai high value man. Gua harap video ini bakal membuang seluruh alasan lo buat malas-malasan. Biar lo nggak lagi menunda rutin olahraga dan membuang jauh rasa malas buat menjaga fisik. My brother, tubuh lo adalah satu-satunya rumah yang lo punya. Kalau rumah lo rubuh, jiwa lo mau tinggal di mana? Lihat Miyamoto Musashi sang samurai legendaris. Hukum pertama adalah latihan itu ibadah sunyi. Musashi tidak latihan biar dilihat orang di Instagram. Dia latihan di hutan sendirian, menebas pohon ribuan kali. Dia menganggap pedang adalah perpanjangan jiwanya. Lo olahraga cuma kalau ada teman atau mau pamer. Itu mental lemah. Musashi mengajarkan kalau disiplin fisik adalah jalan spiritual. Tugas lo adalah cari waktu di mana tidak ada yang lihat. Lakukan 100 push-up diam-diam di kamar. Latih kuda-kuda lo sampai kaki lo gemetar. Analogi sederhananya adalah akar pohon. Akar yang kuat tumbuh di dalam tanah yang gelap, bukan di permukaan yang silau. Tumbuhkan akar lo dalam sunyi. Kita lompat ke masa modern bertemu Cristiano Ronaldo. Hukum kedua adalah bakat itu sampah tanpa bensin bagus. Dia punya bakat, tapi dia memperlakukannya seperti mesin Ferrari. Dia tidak memasukkan bensin eceran ke dalam Ferrari. Dia makan bersih, tidur teratur, dan tidak minum alkohol. Lo punya badan, tapi lo racuni tiap malam minggu. Lo makan gorengan, lalu berharap punya perut six-pack. Itu halusinasi. Ronaldo mengajarkan kalau tubuh adalah aset miliaran dolar. Tugas lo adalah buang semua makanan sampah di kulkas. Mulai makan protein rebus dan sayur hijau. Minum air putih 4 liter sehari. Analogi sederhananya adalah mobil balap. Pembalap F1 nggak akan menang kalau mesinnya diisi sirup. Isi badan lo dengan bahan bakar premium. Masuk ke dunia fiksi yang gelap bersama Guts dari Berserk. Hukum ketiga adalah beban berat bikin lo hidup. Guts membawa pedang raksasa, Dragon Slayer kemana-mana. Pedang itu beratnya ratusan kilo dan dia ayunkan tiap hari. Hidupnya penuh setan dan penderitaan. Tapi beban itulah yang bikin otot dan mentalnya baja. Lo ngeluh kalau disuruh angkat galon air. Lo cari dumbbell paling ringan di gym. Guts menampar lo dengan pedang besarnya. Tugas lo adalah cari beban terberat yang bisa lo angkat. Lakukan deadlift dan squat dengan teknik benar. Jangan takut capek. Analogi sederhananya adalah baju zirah. Otot lo adalah baju zirah alami. Semakin berat latihan lo, semakin tebal zirah lo. Setan kehidupan gak akan bisa nembus kulit lo. Lihat sejarah Presiden Amerika Theodore Roosevelt. Hukum keempat adalah lemah. Itu pilihan, bukan takdir. Waktu kecil dia asma parah dan sering sakit-sakitan. Ayahnya bilang, lo punya otak tapi badan lo pengkhianat. Teddy tidak terima nasib dia pergi ke alam liar. Dia mendaki gunung berburu dan tinju sampai muntah. Dia merubah takdir dari anak penyakitan jadi presiden tertangguh. Lo berlindung di balik alasan kinetika. Lo bilang, tulang gua kecil atau gua gampang sakit. Itu alasan pengecut. Tugas lo adalah paksa paru-paru lo bekerja keras. Lari sprint di tanjakan, berenang, bersepeda, latih kaki dan jantung lo. Analogi sederhananya adalah menempa besi. Besi yang rapuh, kalau dipukul dan dibakar terus-menerus, akan jadi pedang yang paling keras. Jadilah pandai besi buat badan lo sendiri. Masuk ke ring tinju fiksi bersama Rocky Balboa. Hukum kelima adalah pentingnya bangun setelah jatuh. Rocky bukan petinju paling teknis atau paling cepat, tapi dia punya dagu dari granit dan hati dari baja. Dia dipukul jatuh, dia bangun lagi. Latihannya barbar lari di salju angkat kayu. Lo baru capek dikit udah berhenti latihan seminggu. Lo baru gagal diet sehari langsung menyerah total. Rocky bilang, hidup itu soal seberapa banyak pukulan yang lo terima. Tugas lo adalah lakukan 1 repetisi lagi saat lo mau nyerah. Kalau lo jatuh saat lari bangun dan jalan tertatih. Analogi sederhananya adalah bola karet. Semakin keras dibanting ke lantai, semakin tinggi dia memantul ke atas. Jadilah bola karet yang antusias pada benturan. Terbang ke lapangan basket bertemu Kobe Bryant. Hukum keenam adalah kemenangan dicuri saat subuh. Kobe latihan jam 4 pagi saat lawan masih ngiler. Dia sebut itu Mamba mentality. Dia mau memastikan tidak ada orang yang kerja lebih keras. Lo bangun siang dan berharap sukses. Rezeki itu dipatok ayam kalau lo telat bangun. Disiplin fisik Kobe adalah dedikasi pada keunggulan. Tugas lo adalah pasang alarm jam 4 pagi. Lakukan olahraga sebelum matahari terbit. Rasakan kemenangan mental saat dunia masih gelap.
Analogi sederhananya adalah lari maraton. Kalau lo curi, start 2 jam lebih awal dari pelari lain. Lo pasti sampai garis finish duluan. Curi waktu dari dewa tidur. Masuk ke gua kelelawar bersama Bruce Wayne alias Batman. Hukum ketujuh adalah manusia biasa bisa jadi super. Batman tidak punya kekuatan super, dia cuma manusia kaya. Tapi fisiknya adalah puncak potensi manusia. Dia menguasai bela diri akrobatik dan kekuatan murni. Dia latihan karena dia tahu musuhnya monster. Lo malas latihan karena merasa nggak ada musuh. Padahal musuh lo adalah penyakit tua dan penjahat. Batman mengajarkan persiapan total. Tugas lo adalah kuasai berat badan sendiri atau calisthenics. Lakukan pull up dan dip sampai lo ringan mengangkat diri. Analogi sederhananya adalah pisau lipat. Batman adalah pisau lipat yang punya segala fungsi. Pastikan tubuh lo siap lari, siap pukul, siap panjat. Jangan jadi pisau tumpul yang karatan. Lihat binaragawan legendaris Arnold Schwarzenegger. Hukum ke-8 adalah otak harus masuk ke otot. Arnold bilang pam itu rasanya lebih enak dari seks. Dia tidak cuma angkat besi, dia visualisasi. Dia bayangkan otot bicepsnya tumbuh sebesar gunung. Koneksi pikiran dan otot atau mind muscle connection. Lo latihan sambil main HP atau ngelamun. Itu buang waktu. Tugas lo adalah fokuskan pikiran ke otot yang bekerja. Rasakan setiap serat otot yang robek dan membesar. Tinggalkan HP di loker. Analogi sederhananya adalah pemahat patung. Pemahat nggak pukul batu sembarangan. Dia pukul dengan niat membentuk mahakarya. Tubuh lo adalah batu marmer dan lo pemahatnya. Berlayar ke lautan anime bersama Roronoa Zoro. Hukum ke-9 adalah tangan besi di waktu senggang. Zoro kalau lagi nggak berantem, dia tidur atau angkat beban. Bebannya konyol besarnya sampai kapal miring. Dia buta arah, tapi dia nggak pernah buta tujuan. Dia mau jadi pendekar pedang nomor 1. Lo banyak waktu luang dipakai scroll TikTok, tangan lo lemah, genggaman lo kayak bayi. Zoro mengajarkan obsesi pada kekuatan dasar. Tugas lo adalah beli hand grip atau remas bola tenis. Latih cengkeraman tangan lo saat nonton film. Latih leher lo biar kokoh. Analogi sederhananya adalah fondasi jembatan. Jembatan gantung butuh kabel baja yang kuat menahan beban. Otot lo adalah kabel baja itu. Jangan biarkan ada satu kabel pun yang putus. Belajar dari naga kecil Bruce Lee. Hukum ke-10 adalah jadilah seperti air. Bruce Lee punya badan kecil tapi sangat padat dan cepat. Dia tidak kaku, dia fleksibel. Otot yang kaku gampang cedera dan lambat. Lo nge-gym biar gede doang tapi nggak bisa garuk punggung. Itu otot pamer, bukan otot tempur. Bruce Lee mengajarkan keseimbangan kekuatan dan kelenturan. Tugas lo adalah lakukan peregangan setiap hari. Latih otot inti atau core lo. Pastikan lo bisa bergerak cepat dan lincah. Analogi sederhananya adalah bambu. Pohon besar patah kena angin badai. Bambu meliuk-liuk ikut angin tapi tidak patah. Jadilah bambu yang kuat tapi luas. Kembali ke mitologi Yunani melihat Hercules. Hukum ke-11 adalah penebusan lewat keringat. Hercules melakukan 12 tugas berat karena dosa masa lalu. Dia membunuh singa, membersihkan kandang kuda, menangkap monster. Dia menderita fisik untuk membersihkan jiwanya. Lo mungkin punya masa lalu kelam atau rasa bersalah. Jangan cuma diam dan menyesal. Gunakan olahraga sebagai ritual penebusan. Tugas lo adalah hukum badan lo dengan latihan intensitas tinggi. Lari sprint sampai paru-paru lo terbakar. Anggap rasa sakit itu membakar dosa-dosa lo. Analogi sederhananya adalah api penyucian. Emas kotor harus dibakar api panas biar murni lagi. Keringat lo adalah api yang membersihkan jiwa. Lihat petinju pemula Ippo Makunouchi. Hukum ke-12 adalah keajaiban pekerjaan kasar. Ippo punya pukulan maut bukan karena gym mahal, tapi karena dia bantu ibunya sewain kapal pancing. Dia angkat peralatan berat dan menjaga keseimbangan di kapal goyang. Ototnya terbentuk dari fungsi nyata sehari-hari. Lo gengsi melakukan pekerjaan fisik. Lo panggil tukang buat ganti galon atau geser lemari. Ippo mengajarkan kalau kerja kasar adalah latihan gratis. Tugas lo adalah bantu pekerjaan rumah yang berat. Cuci motor sendiri, cangkul halaman, angkat belanjaan ibu lo tanpa ngeluh. Analogi sederhananya adalah petani. Petani punya fisik kuat karena mencangkul tiap hari, bukan karena main alat gym yang mengkilap. Hormati kerja fisik. Belajar dari pasukan 300 Sparta alias The Spartans. Hukum ke-13 adalah persaudaraan dalam penderitaan. Raja Leonidas dan pasukannya latihan bareng dan berdarah bareng. Mereka membuat formasi phalanx yang tak tembus. Satu orang lemah, seluruh pasukan mati. Lo latihan sendirian terus jadi gampang nyerah. Lo butuh brotherhood yang saling memacu. Tugas lo adalah cari teman latihan atau komunitas.
Cari teman yang lebih kuat dari lo, biar lo terpacu. Jangan cari teman yang ngajak makan donat. Analogi sederhananya adalah serigala. Serigala sendirian gampang mati dikeroyok. Kawanan serigala bisa membunuh beruang. Cari kawanan lo. Masuk ke kolam renang bersama Michael Phelps. Hukum ke-14 adalah rutinitas mengalahkan motivasi. Phelps latihan renang setiap hari, selama 5 tahun tanpa libur. Ulang tahun latihan, Natal latihan, Lebaran latihan. Dia punya anatomi aneh tangan panjang kaki pendek, tapi disiplinnya yang bikin dia jadi dewa air. Lo nunggu mood bagus baru olahraga. Mood itu buat anak kecil. Pria dewasa bergerak pakai disiplin. Tugas lo adalah buat jadwal latihan yang kaku. Senin lari, Selasa angkat beban, Rabu renang. Jangan tanya ke otak lo mau apa enggak. Lakukan saja kayak robot. Analogi sederhananya adalah sikat gigi. Lo nggak butuh motivasi buat sikat gigi kan? Lo lakuin karena harus. Jadikan olahraga selevel dengan sikat gigi. Terakhir kita terbang ke planet Saiyan bersama Son Goku. Hukum ke-15 adalah pecahkan batas gravitasi. Goku latihan di pesawat luar angkasa dengan gravitasi 100 kali lipat. Badannya mau hancur, tapi dia bertahan. Setiap kali dia hampir mati, dia bangkit jadi lebih kuat. Bangsa Saiyan punya fitur Zenkai Boost. Lo latihan pakai beban yang sama bertahun-tahun. Badan lo nyaman dan gak berubah. Goku mengajarkan progressive overload. Tugas lo adalah tambah beban latihan lo setiap minggu. Kalau kemarin lari 1 kilo, besok 1,1. Kalau kemarin angkat 10 kilo, besok 12. Cari titik di mana lo mau gagal, lalu tembus titik itu. Analogi sederhananya adalah karet gelang. Karet harus ditarik tegang biar bisa melontarkan kertas jauh. Kalau nggak ditarik, dia cuma karet lemas. Tarik potensi lo sampai batas maksimal. Brother, 15 kisah ini bukan dongeng pengantar tidur. Ini adalah panggilan perang. Tubuh lo adalah senjata lo satu-satunya di dunia ini. Jangan biarkan senjata lo karatan. Asah setiap hari dengan keringat dan rasa sakit. Nanti, di masa depan, saat badai kehidupan datang, lo akan berdiri tegak sambil tersenyum. Karena lo tahu tubuh lo siap menghadapi apa saja. Sekarang, kita masuk ke action list ya bro. Yang bisa lo lakukan dengan nyata dalam 7 hari ke depan. Gua bangga lo masih ada di sini. Gue bangga lo punya nyali buat menantang kenyamanan lo sendiri. Minggu ini, kita nggak akan langsung minta lo angkat gunung. Itu cara cepat buat cedera dan berhenti. Minggu ini tujuannya satu, membangun kebiasaan. Kita akan install software baru di otak lo. Software yang bilang kalau olahraga itu kebutuhan, bukan beban. Gue minta lo percaya sama prosesnya. Mungkin badan lo bakal pegal. Mungkin napas lo bakal habis. Tapi percayalah, rasa sakit itu adalah tanda kalau lo masih hidup dan lo sedang berubah. Siapkan sepatu lo, siapkan air minum lo. Kita mulai petualangan ini. Hari pertama adalah hari sunyi dan komitmen. Hari ini kita mulai dengan perlahan tapi tajam. Kita panggil semangat Miyamoto Musashi dan Michael Phelps. Musuh lo hari ini adalah keinginan untuk pamer dan rasa malas memulai. Misi lo hari ini sederhana. Bangunlah 30 menit lebih awal dari biasanya. Jangan pegang HP, jangan cek notifikasi. Dunia bisa menunggu. Tubuh lo adalah prioritas utama. Di keheningan pagi itu, gua mau lo lakukan gerakan dasar. Lakukan push up semampu lo. Kalau cuma kuat 5 nggak apa-apa. Lakukan squat atau jongkok berdiri. Lakukan di kamar sendirian, tanpa musik, tanpa kamera. Rasakan setiap gerakan otot lo. Rasakan napas lo. Musashi berlatih di hutan sunyi, bukan buat story Instagram. Dia berlatih karena itu ibadah jiwanya. Setelah selesai lihat diri lo di cermin, tatap mata lo. Bikin janji sama orang di cermin itu. Bilang, gue janji sama lo, gue bakal jaga rumah raga ini. Gue bakal disiplin kayak Phelps walau lagi nggak mood. Hari ini adalah tentang menanam akar. Akar yang kuat tumbuh dalam diam. Jadilah pohon yang akarnya dalam. Hari kedua adalah hari bahan bakar murni. Hari ini kita fokus pada apa yang masuk ke mulut lo. Kita belajar dari Cristiano Ronaldo dan Arnold Schwarzenegger. Musuh lo hari ini adalah gula, gorengan, dan makanan sampah. Gue tahu godaan itu berat. Teman kantor beli gorengan baunya enak banget. Iklan minuman manis seliweran. Tapi ingat Ronaldo, dia nggak isi bensin Ferrari pakai minyak tanah. Badan lo lebih mahal dari Ferrari bro. Misi lo hari ini adalah clean eating 1 hari penuh. Buang semua jajan di meja kerja lo. Minum air putih minimal 3 liter. Setiap kali lo mau makan, panggil Arnold. Gunakan mind muscle connection, bahkan saat makan. Bayangkan, protein yang lo makan lari ke otot, lo bikin dia besar. Bayangkan, sayur yang lo makan, membersihkan darah lo. Makan dengan sadar.
Jangan makan sambil nonton YouTube, rasakan makanannya. Hargai tubuh lo dengan memberikan bahan bangunan terbaik. Kalau lo merasa lemas karena nggak ada gula, tahan. Itu tandanya racun sedang keluar. Hari ini lo belajar menghormati mesin tempur lo sendiri. Hari ketiga adalah hari beban dan cengkeraman. Hari ini kita mulai main kasar. Kita panggil Guts dari Berserk dan Roronoa Zoro. Musuh lo hari ini adalah rasa takut pada beban berat. Lo mungkin mikir, gua kurus, gua lemah. Guts membawa pedang raksasa, bukan karena dia kuat dari lahir, tapi karena dia memaksa dirinya membawa beban itu tiap hari. Misi lo hari ini adalah angkat beban. Kalau lo nggak punya member gym, nggak masalah. Isi tas ransel lo dengan buku tebal atau botol air. Angkat tas itu, lakukan deadlift ala rumahan. Rasakan beratnya, jangan mengeluh. Anggap beban di tangan lo adalah beban hidup lo. Semakin kuat lo angkat beban fisik, semakin enteng beban hidup lo. Di waktu senggang, panggil Zoro. Sambil duduk kerja atau nonton TV, latih tangan lo. Remas bola tenis atau hand grip, latih leher lo dengan peregangan. Manfaatkan waktu luang buat menguatkan titik lemah. Ingat Guts, beban berat bikin lo merasa hidup. Nikmati tekanan gravitasi yang mau menghancurkan lo. Lawan gravitasi itu. Hari keempat adalah hari napas dan ketahanan. Hari ini kita uji jantung dan paru-paru lo. Kita lari bareng Teddy Roosevelt dan Rocky Balboa. Musuh lo hari ini adalah napas yang putus dan kaki yang mau menyerah. Teddy Roosevelt dulu anak asma yang lemah. Dia sembuh karena dia paksa dirinya bergerak di alam liar. Misi lo hari ini adalah kardio yang tidak nyaman. Pakai sepatu lari lo, keluar rumah. Lari atau jalan cepat selama 30 menit tanpa berhenti. Cari tanjakan kalau ada. Saat napas lo mulai bunyi ngek-ngek, saat kaki lo mulai panas, itu momen Rocky Balboa masuk. Jangan berhenti. Pelankan lari lo tapi jangan jalan. Katakan pada diri lo, gue bukan pengecut, gue bisa satu langkah lagi. Rasa sakit di dada lo, itu adalah kelemahan yang sedang terbakar keluar. Rasakan keringat membasahi baju lo. Itu adalah air suci pembaptisan lo menjadi pria baru. Kalau lo jatuh, bangkit lagi. Hidup bukan soal seberapa cepat lo lari, tapi seberapa keras lo bisa dipukul kelelahan dan tetap maju. Hari kelima adalah hari kelenturan dan fungsi. Hari ini kita belajar menguasai tubuh sendiri. Kita berguru pada Batman dan Bruce Lee. Musuh lo hari ini adalah kekakuan dan ego. Banyak cowok nge-gym, cuma mau gedein tangan, tapi nggak bisa cium lutut. Itu kaku, itu gampang patah. Bruce Lee bilang, jadilah seperti air. Misi lo hari ini adalah kalistenik dan peregangan. Lakukan gerakan berat badan, pull up di kusen pintu atau dahan pohon, plank sampai perut lo gemetar. Lalu lakukan stretching seluruh tubuh. Coba sentuh jari kaki lo tanpa menekuk lutut. Kalau sakit, nikmati. Itu tandanya otot lo kependekan karena kebanyakan duduk. Batman itu ninja. Dia kuat, tapi dia lincah. Pastikan lo bisa bergerak bebas. Bayangkan, lo harus memanjat tembok atau melompati pagar dalam keadaan darurat. Apakah tubuh lo siap? Jangan jadi robot kaku. Jadilah bambu yang kuat menahan angin, tapi luas menari. Hari ini lo belajar berdamai dengan anatomi lo sendiri. Hari ke-6 adalah hari meledakkan batas. Hari ini adalah puncaknya. Kita panggil Son Goku dan semangat Sparta. Musuh lo hari ini adalah batas yang lo buat sendiri di kepala lo. Lo pikir lo cuma kuat lari 10 menit. Lo pikir lo cuma kuat push up 10 kali. Goku berlatih di gravitasi 100 kali lipat untuk hancurkan batasnya. Misi lo hari ini adalah high intensity interval training. Lakukan olahraga dengan intensitas maksimal dalam waktu singkat. Lari sprint secepat kilat selama 30 detik, jalan santai 30 detik, ulangi 10 kali, atau burpees sampai lo mau muntah. Cari batas di mana lo biasanya berhenti. Hari ini, gue minta lo tembus batas itu. Lakukan 1 repetisi lagi saat lo rasa udah nggak kuat. Teriak kalau perlu. Bayangkan ada 300 pasukan Sparta di belakang lo yang berteriak mendukung lo. Mereka bilang, ayo brother, jangan malu-maluin kami. Pecahkan cangkang lama lo. Zenkai Bus hanya terjadi kalau lo mendekati kegagalan. Gagallah dengan hormat hari ini. Jatuhlah karena kehabisan tenaga, bukan karena menyerah. Hari ke-7 adalah hari pelayanan dan pemulihan aktif. Hari ini kita turunkan tempo, tapi tetap produktif. Kita belajar dari Ippo Makunouchi dan Hercules. Musuh lo hari ini adalah gengsi dan rasa malas di hari libur. Lo mungkin mikir hari Minggu waktunya rebahan total. Salah. Tubuh yang diam total malah jadi kaku. Misi lo hari ini adalah active recovery.
lewat kerja fisik. Ingat Ipo yang kuat, karena bantu ibunya angkat barang. Ingat Hercules, yang menebus dosa dengan tugas berat. Lihat sekeliling rumah lo, apakah ada genteng bocor, apakah kamar mandi kotor, apakah motor lo berdebu. Kerjakan itu semua sendiri. Jangan panggil tukang, jangan suruh orang lain. Ngepel lantai dengan tangan, cuci baju dengan tangan kalau perlu. Angkat pot bunga ibu lo. Jadikan pekerjaan rumah tangga sebagai latihan fisik. Ini melatih kerendahan hati. Otot lo bukan cuma buat pamer di cermin. Otot lo harus berguna buat orang di sekitar lo. Jadilah pria yang ringan tangan membantu. Keringat hari Minggu ini adalah keringat pengabdian. Tutup hari ini dengan rasa syukur dan perencanaan buat minggu depan. My brother, selamat. Lo sudah melewati 7 hari inisiasi. Gimana rasanya? Sakit pasti. Capek? Jelas. Tapi coba rasakan lebih dalam. Ada rasa bangga kan? Ada rasa percaya diri yang baru tumbuh kan? Lo sadar kalau lo ternyata lebih kuat dari dugaan lo. Jaga api ini tetap menyala. Minggu depan ulangi lagi. Tambah bebannya sedikit demi sedikit. Lari sedikit lebih jauh. Makan sedikit lebih bersih. Jangan berhenti sampai orang-orang pangling melihat perubahan lo. Bukan cuma karena badan lo jadi bagus, tapi karena aura disiplin yang memancar dari mata lo. Gue ada di sini. Gue lari di samping lo. Kita berjuang bareng. Salam My Video Man. Semangat bro.